Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang organisasi jasa dan nirlaba pada kasus Chemical Bank. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok 11. Yang pertama ada Tasya Febrina, NIM 2018-444. Yang kedua ada Indar Skotunafiah, NIM 2018-449. Yang ketiga ada Hana Nurjana, NIM 2018-456. Dan yang terakhir ada Iqbal Nurfaiza, NIM 2018-481. Penjelasan yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang. Setiap perusahaan, baik itu perusahaan dagang, perusahaan jasa, maupun perusahaan manufaktur, selalu menjalankan aktivitas yang beragam. Setiap sektor perusahaan pasti memiliki sistem pengendalian manajemen yang berbeda. Pada permulaan abad ke-20, lapangan kerja di sektor perusahaan jasa telah melampaui lapangan kerja di sektor manufaktur. Dan pada tahun 2003, lapangan kerja pada sektor jasa telah tumbuh 2 kali lipat dari pertumbuhan dibandingkan perusahaan manufaktur. Oleh karena itu, dari peningkatan jumlah perusahaan pada sektor jasa juga memerlukan hadirnya sistem pengendalian manajemen dalam manajemen organisasinya. Dalam proses pengendaliannya, sektor jasa mempunyai karakteristik yang relatif berbeda dibandingkan sektor manufaktur, karena secara mendasar perusahaan jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan manufaktur, yaitu sebagai organisasi yang memproduksi dan memasarkan produknya yang tidak berwujud. Selain dibutuhkan hadirnya sistem pengendalian manajemen dalam organisasi jasa, hal yang pertama kali dibutuhkan adalah pengetahuan dan wawasan yang lebih mengenai sistem pengendalian manajemen bagi organisasi jasa. Penjelasan yang kedua adalah tinjauan pustaka. Organisasi jasa secara umum. Karakteristik organisasi jasa secara umum. Sistem pengendalian manajemen tidak hanya menyangkut aspek manufaktur saja. Sistem pengendalian manajemen juga berfungsi pada sektor jasa. Dalam proses pengendaliannya, sektor jasa mempunyai karakteristik yang relatif berbeda dibanding sektor manufaktur. Karakteristik organisasi jasa secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketiadaan persediaan penyangga. Yang kedua adalah kesulitan dalam mengendalikan kualitas. Yang ketiga adalah padat karya. Dan yang terakhir adalah organisasi multi-unit. Ketiadaan persediaan penyangga. Perbedaan karakteristik secara mendasar dalam sektor manufaktur dan jasa dapat terlihat dalam hal ini. Perusahaan manufaktur dapat menyimpan barang dagangan dalam bentuk persediaan yang merupakan penyangga untuk memperkecil dampak fluktuasi dalam volume penjualan terhadap produksi, sedangkan jasa tidak dapat disimpan. Lebih lanjut lagi, biaya dan banyak organisasi jasa pada dasarnya bersifat tetap dalam jangka pendek. Kesulitan dalam mengendalikan kualitas. Perusahaan manufaktur dapat melakukan inspeksi atas produknya sebelum produk tersebut dikirimkan ke pelanggan. Secara kualitasnya dapat diukur secara kasat mata, sedangkan perusahaan jasa tidak dapat menilai kualitas produk sampai pada saat jasanya diserahkan, dan seringkali penilaian tersebut bersifat subjektif. Padat karya. Perusahaan manufaktur dapat menambah peralatan dan mengotomatisasi lini produksi, sehingga dengan demikian perusahaan menggantikan buruh dan mengurangi biaya. Hampir semua perusahaan jasa bersifat padat karya dan tidak dapat melakukan hal semacam itu. Contohnya, rumah sakit memang dapat menambah peralatan yang mahal, tetapi kebanyakan hal itu ditunjukkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, dan hal ini menambah biaya.
organisasi multi-unit. Beberapa organisasi jasa mengoperasikan banyak unit di berbagai lokasi, di mana setiap unit adalah relatif kecil. Kesamaan dari unit-unit yang terpisah memberikan dasar yang umum untuk menganalisis anggaran dan mengevaluasi kinerja yang tidak ada di perusahaan manufaktur. Sejarah perkembangan organisasi jasa. Banyak organisasi jasa tidak mempunyai dorongan yang sama untuk mengembangkan data biaya. Penggunaan mereka atas data biaya produk dan data akuntansi manajemen lainnya adalah baru-baru ini saja, terutama sejak Perang Dunia Kedua. Sekarang ini, sistem pengendalian manajemen dari organisasi jasa berkembang sama pesatnya dengan sistem pengendalian manajemen yang ada di perusahaan manufaktur. Baik, di sini saya akan membahas tentang organisasi jasa profesional. Organisasi jasa profesional, organisasi penelitian dan pengembangan, kantor pengacara, kantor akuntan, organisasi pelayanan kesehatan, perusahaan teknik, perusahaan arsitektur, perusahaan konsultan, agen iklan, organisasi simfoni dan organisasi kesenian lainnya, serta organisasi olahraga seperti tim bisbol adalah contoh dari organisasi yang produknya adalah jasa profesional. Karakteristik khusus organisasi jasa profesional. Yang pertama, sasaran. Organisasi profesional memiliki relatif sedikit aktiva yang berwujud. Aktiva utamanya adalah keterampilan dari staf profesionalnya yang tidak muncul di neraca perusahaan. Sasaran keuangan mereka adalah untuk memberikan kompensasi yang memadai kepada para profesional tersebut. Yang kedua, profesional. Organisasi profesional adalah organisasi padat karya dan karyawannya adalah orang-orang khusus. Banyak profesional lebih menyukai bekerja secara independen daripada sebagai bagian dari suatu tim. Profesional yang juga adalah manajer cenderung bekerja hanya paruh waktu dan aktivitas manajemen. Yang ketiga, pengukuran input dan output. Output dari organisasi profesional tidak dapat diukur dengan ukuran fisik, seperti unit, ron, atau galon. Seseorang dapat mengukur jumlah jam kerja yang digunakan oleh seseorang pengacara dalam suatu kasus, tetapi hal ini adalah ukuran input dan bukan output. Output adalah efektivitas dari pekerja si pengacara tersebut. Selanjutnya, perusahaan kecil. Dengan beberapa perkecualian, seperti beberapa kantor pengacara dan kantor akuntan. Organisasi profesional biasanya relatif kecil dan beroperasi di suatu lokasi saja. Manajemen senior dalam organisasi semacam itu dapat secara pribadi mengamati apa yang sedang berlangsung dan secara langsung memotivasi karyawannya. Dengan demikian, terdapat lebih sedikit kebutuhan akan sistem pengendalian manajemen yang canggih dengan pusat laba dan laporan kinerja formal. Selanjutnya, pemasaran. Di beberapa organisasi profesional, kode etik profesi membatasi jumlah dan karakter dan usaha pemasaran yang terlalu ketara oleh para profesional. Tetapi, pemasaran adalah aktivitas yang penting di hampir semua organisasi. Dalam situasi seperti ini, sangatlah sulit untuk memberikan penghargaan yang sesuai kepada orang yang bertanggung jawab untuk menjual kepada pelanggan baru. Sistem pengendalian manajemen organisasi jasa profesional. Penentuan harga.
Harga jual dan pekerjaan ditetapkan dengan cara tradisional di banyak perusahaan profesional. Jika profesi tersebut merupakan salah satu potensi di mana para anggotanya sudah terbiasa untuk mencatat jadwal waktu mereka, penentuan biaya profesional yang harus dibayar biasanya dikaitkan dengan tarif tagihan per jam, biasanya didasarkan pada kompensasi dari tingkat profesional tersebut. Dan bukannya kompensasi dari orang tertentu, ditambah dengan beban untuk biaya overhead dan laba. Selanjutnya, pusat laba dan penetapan harga transfer. Unit-unit pendukung seperti pemeliharaan, pemrosesan informasi, transportasi, telekomunikasi, percetakan, dan pengadaan barang dan jasa membebankan layanan yang mereka berikan ke unit yang mengonsumsi layanan tersebut. Kemudian perencanaan strategi dan penyusunan anggaran. Rencana strategis dari suatu organisasi profesional biasanya terdiri atas rencana pengisian karyawan untuk jangka panjang, bukan rencana penuh untuk seluruh aspek operasi perusahaan. Dalam suatu organisasi profesional, aktiva utamanya adalah manusia. Selanjutnya, pengendalian operasi. Rasio waktu yang ditagih, yang merupakan rasio dari jumlah jam yang dapat ditagih terhadap jumlah jam yang tersedia, dipantau secara ketat. Jika ternyata penggunaan waktu yang sebaiknya merupakan waktu menganggur atau untuk alasan pemasaran atau pelayanan umum, beberapa penugasan dibebankan dengan tarif yang lebih rendah dari tarif normal. Jika varian harga yang ditimbulkan harus dipantau secara ketat. Yang terakhir, pengukuran dan penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan penilaian manusia yang dilakukan oleh atasan, rekan kerja, diri sendiri, bawahan, dan klien. Penilaian yang dibuat oleh atasan adalah penilaian yang paling umum. Untuk itu, organisasi profesional semakin banyak yang menggunakan sistem formal yang mengumpulkan penilaian kinerja sebagai dasar keputusan personalia dan untuk diskusi dengan profesional tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas organisasi jasa keuangan. Organisasi jasa keuangan meliputi bank komersial dan institut penghematan, perusahaan asuransi, dan perusahaan efek. Perusahaan-perusahaan ini berada dalam bisnis yang terutama bertujuan untuk mengelola uang. Beberapa dari perusahaan tersebut bertindak sebagai perantara, yaitu perolehan uang dari para penabung dan meminjamkan kepada individu atau perusahaan. Pemindahan risiko perusahaan itu memperoleh uang dalam bentuk premi, menginvestasikan premi ini dan menerima risiko dari terjadinya peristiwa tertentu, seperti kematian atau kerusakan terhadap properti. Sektor jasa keuangan. Beberapa pengamatan umum dapat dibuat mengenai sektor jasa keuangan. Yang pertama, sektor jasa keuangan merupakan tulang punggung penting dari perekonomian Amerika Serikat dan dunia. Yang kedua, 30 tahun yang lalu, bank komersial, bank investasi, broker retail, dan asuransi ada sebagai industri yang berbeda dan terpisah. Perusahaan-perusahaan tersebut hanya berspesialisasi dalam suatu industri saja dan cenderung untuk bersaing dalam satu negara. Hal itu jauh berbeda dari kenyataan saat ini. Selanjutnya, perusahaan jasa keuangan telah menggunakan revolusi teknologi informasi untuk menciptakan produk-produk baru dan menemukan metode-metode perdagangan baru. Misalnya, Charles Schwab Corporation memperkenalkan telebroker, sistem entry pesanan menggunakan papan sentuh telepon secara otomatis.
Selanjutnya, kebutuhan akan pengendalian di sektor jasa keuangan telah menjadi sangat penting. Krisis keuangan Asia selama paruh kedua tahun 1990-an sebagian merupakan akibat dan pengendalian yang tidak memadai di bank-bank Asia yang pada gilirannya memungkinkan bank-bank tersebut memberikan pinjaman berisiko tinggi dan buruk. Kemudian, selama tahun 1990-an, bentuk-bentuk baru dari instrumen keuangan seperti derivatif dirancang oleh perusahaan jasa keuangan, kadang menimbulkan kerugian sebesar jutaan dolar bagi klien. Dan selanjutnya skandal korporat selama tahun 2002 setelah menciptakan dorongan yang kuat terhadap bank-bank investasi untuk melakukan pemisahan, spin-off, terhadap departemen penelitiannya. Karakteristik khusus organisasi jasa keuangan. Yang pertama, aktiva moneter. Kebanyakan aktiva dari perusahaan jasa keuangan bersifat moneter. Yang kedua, jangka waktu transaksi. Pengendalian memerlukan adanya suatu cara pengawasan yang berkelanjutan atas kelayakan dari suatu transaksi selama jangka waktu tertentu, termasuk audit periodik atas semua pinjaman yang beredar. Yang ketiga, imbalan dan risiko. Banyak perusahaan jasa keuangan bergerak dalam bisnis yang menerima risiko sebagai ganti atas imbalan yang diperoleh. Kebanyakan keputusan bisnis melibatkan trade-off antara risiko dan imbalan. Yang terakhir, teknologi. Perusahaan jasa keuangan telah menggunakan teknologi informasi sebagai suatu cara untuk menawarkan layanan yang inovatif. Saya akan melanjutkan presentasi tentang organisasi perawatan kesehatan. Organisasi perawatan kesehatan. Organisasi perawatan kesehatan terdiri atas rumah sakit, klinik, dan organisasi kedokteran yang serupa. Organisasi pemeliharaan kesehatan, panti werda, dan rumah perawatan. Organisasi pelayanan rumah dan laboratorium medis adalah beberapa di antaranya. Karakteristik khusus organisasi perawatan kesehatan. Masalah sosial yang sulit. Masyarakat lambat laun mulai memahami fakta bahwa sistem pemberian pelayanan kesehatan sekarang ini tidak berjalan. Di pihak lain, biaya pelayanan tidak dapat dihindari lagi akan terus meningkat dengan pengembangan peralatan dan obat-obatan baru. Beban rumah sakit semakin meningkat. Organisasi pelayanan kesehatan terus waspada terhadap perubahan-perubahan ini. Perubahan dalam bauran penyediaan layanan. Dalam kenaikan keseluruhan dan biaya pelayanan kesehatan, perubahan yang signifikan telah terjadi dalam cara dengan pelayanan kesehatan diberikan, dan akibatnya dalam kelayakan jenis tertentu dan penyedia layanan. Untuk tetap layak beroperasi, rumah sakit harus memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi terhadap perubahan ini. Pembayaran pihak ketiga. Program terbesar dan pemerintah adalah Medicare, sebuah program pemerintah federal yang menyediakan dukungan bagi orang-orang berusia 65 tahun ke atas dan bagi anak-anak muda dengan ketidakmampuan tertentu. Sistem DRG dan kenaikan dalam biaya rumah sakit per pasien telah memotivasi rumah sakit untuk memasang sistem akuntansi biaya canggih. Profesional. Loyalitas utama profesional adalah kepada profesi dan bukan kepada organisasi. Para manajer departemental biasanya adalah profesional yang fungsi manajemen hanya bersifat paruh waktu. Kepala bedah melakukan pembedahan. Secara historis, para dokter cenderung memberikan tekanan yang relatif kecil terhadap pengendalian biaya. Pentingnya pengendalian kualitas. Industri layanan kesehatan berurusan dengan nyawa manusia.
Jadi kualitas layanan yang diberikan merupakan hal yang paling penting. Terdapat peninjauan jaringan dari prosedur pembedahan, peninjauan rekan sejawat atas dokter individual, dan agen peninjau luar yang diharuskan oleh pemerintah federal. Proses pengendalian manajemen organisasi perawatan kesehatan dalam bauran produk dan karena peningkatan kuantitas serta biaya peralatan baru, proses perencanaan strategis di rumah sakit adalah penting. Kinerja keuangan dianalisis dengan membandingkan pendapatan dan beban aktual dengan anggaran, dengan mengidentifikasikan varian-varian penting, dan mengambil tindakan yang sesuai atas varian-varian tersebut. Selanjutnya akan membahas materi tentang organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba. Suatu organisasi nirlaba, sebagaimana didefinisikan dalam hukum, adalah organisasi yang tidak dapat mendistribusikan aktiva atau labanya kepada atau untuk manfaat dari anggotanya, pejabatnya, maupun direkturnya. Tentu saja organisasi tersebut dapat mengkompensasi karyawannya, termasuk pejabat dan anggotanya, untuk jasa yang diberikan dan untuk barang-barang yang dipasok. Definisi ini tidak menghalangi organisasi untuk memperoleh laba. Definisi tersebut hanya melarang distribusian dari laba tersebut. Suatu organisasi nirlaba perlu memperoleh laba yang memadai secara rata-rata, guna menyediakan dana untuk modal kerja dan untuk berjaga-jaga terhadap hari-hari buruk. Karakteristik khusus organisasi nirlaba. Ketiadaan ukuran laba. Sasaran dominan dan kebanyakan bisnis adalah untuk memperoleh laba yang memuaskan. Laba bersih mengukur kinerja ke arah sasaran ini. Tidak satupun ukuran kinerja tersebut ada di organisasi nirlaba. Ketiadaan ukuran kinerja keseluruhan kuantitatif yang memuaskan adalah masalah pengendalian manajemen yang serius dalam organisasi nirlaba. Modal kontribusi. Hanya ada satu perbedaan besar antara transaksi akuntansi pada suatu bisnis dengan transaksi pada suatu organisasi nirlaba, yaitu transaksi akuntansi yang berkaitan dengan bagian ekuitas dan neraca. Terdapat dua kategori utama modal kontribusi, yaitu pabrik dan sumbangan. Pabrik meliputi kontribusi gedung dan peralatan atau kontribusi dana untuk memperoleh aktiva tersebut, pekerjaan-pekerjaan seni, dan objek museum lainnya. Akuntansi dana. Banyak organisasi nirlaba menggunakan sistem akuntansi yang disebut akuntansi dana. Kebanyakan organisasi memiliki 1. Dana umum atau dana operasi yang berkaitan erat dengan sekelompok akun operasi. 2. Dana pabrik atau dana sumbangan yang merupakan aktiva modal, kontribusi, dan ekuitas. Dan yang ketiga yaitu beragam dana lain untuk tujuan khusus. Untuk tujuan pengendalian manajemen, fokus utamanya adalah pada dana umum. Pengelolaan. Kebutuhan akan dewan pengelola yang kuat dalam organisasi nirlaba adalah jauh lebih besar dibandingkan dengan organisasi bisnis, karena kewaspadaan dari dewan pengelola mungkin merupakan satu-satunya cara yang efektif untuk mendeteksi kapan organisasi nirlaba tersebut berada dalam kesulitan. Dalam organisasi yang berorientasi laba, penurunan dalam laba memberikan sinyal bahaya kepada perusahaan secara otomatis. Sistem pengendalian manajemen organisasi nirlaba. Penetapan harga produk. Banyak organisasi nirlaba memberikan perhatian yang kurang memadai pada kebijakan penetapan harganya. Penetapan harga layanan pada biaya penuh adalah yang diinginkan. Harga berdasarkan biaya penuh merupakan jumlah dari biaya langsung, biaya tidak langsung, dan mungkin penyisian kecil untuk meningkatkan ekuitas organisasi. Perencanaan strategi dan penyusunan anggaran.
Dalam organisasi nirlaba yang harus memutuskan mengenai bagaimana cara yang terbaik untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas ke aktivitas-aktivitas yang berharga. Perencanaan strategi adalah proses yang lebih penting dan lebih banyak memakan waktu dibandingkan dengan bisnis yang biasa. Evaluasi dan operasi. Di kebanyakan organisasi nirlaba tidak ada acara untuk mengetahui seberapa besar biaya operasi yang optimum. Oleh karena itu, manajer pusat tanggung jawab cenderung untuk membelanjakan apa saja yang diperbolehkan dalam anggaran, meskipun jumlah yang dianggarkan tersebut mungkin lebih tinggi daripada yang diperlukan. Sebaliknya, mereka dapat membatasi pengeluaran yang memiliki pengembalian yang sangat bagus hanya karena pengeluaran tersebut tidak termasuk dalam anggaran. Penjelasan selanjutnya adalah analisis kasus. Gambaran ringkas perusahaan. Chemical Bank dengan simpanan rata-rata jauh di atas $1 miliar merupakan salah satu bank terbesar di Amerika Serikat pada tahun 1960. Operasi perbankannya dilakukan di kantor pusat dan di beberapa lusin kantor cabang yang berlokasi di seluruh wilayah metropolitan New York. Kantor-kantor cabang beroperasi seperti bank yang independen. Kantor-kantor tersebut melayani nasabah perorangan, nasabah komersial, dan nasabah industri dengan menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito berjangka dengan memperluas berbagai jenis pinjaman dan menyediakan layanan lainnya yang biasanya dilakukan oleh bank. Ukuran dan karakteristik operasi dari cabang-cabang sangat bervariasi. Rata-rata simpanan yang beredar bervariasi dari $1 juta sampai lebih dari $100 juta. Sisa pinjaman rata-rata dari tak ada sama sekali sampai lebih dari $100 juta. Lebih lanjut lagi, rasio simpanan terhadap pinjaman sangat bervariasi dari satu cabang ke cabang lain. Kebanyakan cabang memiliki lebih banyak simpanan dibandingkan dengan pinjaman, tetapi beberapa cabangnya memiliki pinjaman yang lebih besar dibandingkan dengan simpanan. Problem perusahaan. Organisasi jasa keuangan meliputi bank komersial dan institusi penghematan, perusahaan asuransi, dan perusahaan efek. Perusahaan-perusahaan ini berada dalam bisnis yang terutama bertujuan untuk mengelola uang. Kasus ini membahas mengenai penggunaan konsep pusat laba sebagai alat pengendalian manajemen untuk kantor-kantor cabang di suatu industri jasa. Masalah khusus dalam perbankan adalah bagaimana menetapkan harga transfer untuk uang. Selanjutnya adalah perumusan masalah dan analisis atau evaluasi. Perumusan masalah yang pertama adalah alokasi biaya dari beban kantor pusat. Apakah sebaiknya biaya-biaya ini dialokasikan? Tepatkah metode-metode alokasi yang digunakan? Analisis atau evaluasi. Secara umum, terdapat dua jenis pos beban yang dapat diidentifikasikan secara langsung dengan cabang tertentu, dan yang tidak dapat diidentifikasikan langsung dengan cabang tertentu. Cabang diinstruksikan untuk menganggarkan hanya beban langsung yang berada dalam kendalinya. Beban tidak langsung dialokasikan ke cabang-cabang oleh divisi pengendalian. Selain itu, penyusunan anggaran dari beban langsung tertentu, seperti penyusutan atas peralatan tetap, tunjangan karyawan, dan kompensasi yang ditunda, dilakukan oleh divisi pengendalian karena cabang-cabang hanya memiliki pengendalian sekunder atas beban-beban ini. Dari penjelasan di atas, menurut kelompok kami, alokasi biaya dari beban kantor pusat sebaiknya dialokasikan dikarenakan dengan lusinan cabang yang masing-masing memiliki karakteristik operasi sendiri dan lokasi serta kebutuhan yang berbeda-beda, maka alokasi biaya dari beban kantor pusat sebaiknya dilakukan. Perumusan masalah yang kedua adalah biaya-biaya yang tidak dapat dikendalikan dimasukkan dalam laporan kinerja. Apakah sebaiknya biaya-biaya tidak dapat dikendalikan tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi? Jika demikian, pos-pos apa yang akan dipengaruhi? Analisis atau evaluasi.
Biaya-biaya yang tidak dapat dikendalikan merupakan beban yang tidak berada dalam kendali cabang atau bisa disebut juga beban tidak langsung. Beban-beban tidak langsung ini akan dialokasikan ke cabang-cabang oleh divisi pengendalian, dikarenakan cabang hanya diinstruksikan untuk menganggarkan hanya beban langsung yang berada dalam kendalinya. Beban-beban tidak langsung yang telah dialokasikan ke cabang-cabang akan dimasukkan dalam laporan laba rugi atau laporan kinerja oleh cabang. Menurut kelompok kami, biaya-biaya yang tidak dapat dikendalikan atau beban tidak langsung seperti pos-pos yang bersifat overhead umum, contohnya adalah beban divisi operasi, kecuali biaya langsung dalam memeriksa cabang yang dibebankan secara langsung, biaya dari program pelatihan senior, periklanan di institusi secara umum, sumbangan, dan lain-lain, sebaiknya tetap dimasukkan dalam laporan laba rugi, dikarenakan dari beban-beban tidak langsung di atas, cabang dapat menerima manfaatnya untuk kepentingan cabang. Dasar alokasi untuk beban ini ke cabang-cabang adalah rasio beban operasi tahunan, tidak termasuk beban tak langsung lainnya dan bunga atas deposito dari setiap cabang terhadap jumlah total beban operasi dari semua cabang. Perumusan masalah yang ketiga adalah evaluasi kinerja dari cabang-cabang yang berbeda. Apakah sistem pelaporan ini menyediakan cukup informasi? Terlalu banyak informasi? Apakah sebaiknya tampilan 5 tidak digunakan lagi? Analisis atau evaluasi. Dengan lusinan cabang yang masing-masing memiliki karakteristik operasinya sendiri, kantor pusat tidak mudah dalam melakukan evaluasi kinerja dalam bentuk laporan kinerja berupa laporan laba rugi. Kantor pusat harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja cabang yang tidak muncul dalam laporan. Sebagai contoh, di wilayah yang mengalami penurunan, manajer cabang harus bekerja sangat keras untuk menjaga agar jumlah simpanan di cabangnya tidak menurun. Sementara di wilayah yang mengalami pertumbuhan, manajer dapat membaca surat kabar New York Times setiap hari dan tetap menunjukkan kenaikan yang mengesankan dalam jumlah simpanan. Lokasi cabang di sekitar pemukiman penduduk, penampilan luarnya, dekorasinya, tata letak fasilitasnya, semua dapat mempengaruhi volume bisnis. Perubahan-perubahan dalam tingkat bunga yang tidak dapat dikendalikan juga memiliki dampak yang signifikan terhadap laba. Hal-hal ini yang menjadi faktor-faktor yang penting bagi keberhasilan dari suatu cabang bank. Oleh sebab itu, menurut kelompok kami, evaluasi kinerja dari cabang-cabang yang berbeda dalam bentuk laporan kinerja berupa laporan laba rugi dan mempertimbangkan faktor-faktor yang tidak muncul di laporan sangat membantu menyediakan cukup informasi bagi kantor pusat. Dan untuk tampilan 5 sebaiknya tetap digunakan untuk menjadi dasar evaluasi kinerja yang dilakukan oleh kantor pusat divisi perbankan. Perumusan masalah yang keempat adalah pusat laba untuk mengorganisasikan cabang-cabang. Apakah Anda percaya bahwa sebaiknya dievaluasi sebagai pusat laba? Faktor-faktor apakah yang penting bagi keberhasilan dari suatu cabang bank? Sampai sejauh mana faktor-faktor ini dapat dikendalikan oleh seorang manajer bank? Analisis atau evaluasi. Ketika kinerja finansial suatu pusat tanggung jawab diukur dalam ruang lingkup laba, yaitu selisih antara pendapatan dan beban, maka pusat ini disebut sebagai pusat laba atau profit center. Laba merupakan ukuran kinerja yang berguna karena laba memungkinkan manajer senior untuk dapat menggunakan satu indikator yang komprehensif dibandingkan jika harus menggunakan beberapa indikator. Beberapa di antaranya menunjuk ke arah yang berbeda. Chemical Bank mengambil konsep pusat laba dan pengukuran profitabilitas yang ada untuk pengendalian manajemennya. Pendekatan pusat laba membantu Chemical Bank untuk mengukur profitabilitas cabangnya dengan lebih akurat. Dari penjelasan di atas, kelompok kami percaya bahwa sebaiknya cabang-cabang dievaluasi sebagai pusat laba, dikarenakan penerapan pendekatan pusat laba memudahkan kantor pusat untuk mengukur profitabilitas cabangnya lebih akurat serta memudahkan untuk melakukan pengendalian. Faktor-faktor yang penting bagi keberhasilan dari suatu cabang bank adalah lokasi cabang di sekitar pemukiman penduduk, penampilan luarnya, dekorasinya, tata letak fasilitas,
semua dapat mempengaruhi volume bisnis. Perubahan-perubahan dalam tingkat bunga yang tidak dapat dikendalikan juga memiliki dampak yang signifikan terhadap laba. Faktor-faktor tersebut dapat dikendalikan oleh seorang manajer cabang bank sampai sejauh pengendalian tersebut tidak menyimpang dari peraturan kantor pusat. Perumusan masalah yang kelima adalah penetapan harga transfer yang digunakan. Jika Anda percaya bahwa sistem pusat laba sebaiknya dilanjutkan sebagai alat pengendalian untuk tujuan penetapan harga transfer, dapatkah Anda menyarankan cara-cara yang lebih baik untuk menentukan harga transfer atas dana antar cabang? Bank of America, salah satu bank terbesar di Amerika Serikat, membebankan pusat labanya atas penggunaan uang pada suku bunga saat ini untuk memperoleh dana dengan tanggal jatuh tempo dan risiko yang serupa. Sebagai contoh, jika suatu cabang membuat pinjaman dengan jangka waktu 90 hari, maka cabang tersebut akan dibebankan dengan tingkat bunga saat ini yang dibayarkan oleh bank tersebut atas sertifikat deposito dengan jangka waktu 90 hari. Apakah sebaiknya Chemical Bank menetapkan praktek ini? Analisis atau evaluasi. Menurut kelompok kami, sebaiknya Chemical Bank menetapkan praktik yang telah dilakukan oleh Bank of America, salah satu bank terbesar di Amerika Serikat, yang membebankan pusat labanya atas penggunaan uang pada suku bunga saat ini untuk memperoleh dana dengan tanggal jatuh tempo dan risiko yang serupa. Praktik tersebut bisa dicontoh oleh Chemical Bank dikarenakan penetapan jangka waktu jatuh tempo dengan risiko yang ditanggung sama atau serupa. Selanjutnya adalah rekomendasi. Rekomendasi. Dari uraian problem Chemical Bank dan hasil analisis yang telah kami jelaskan sebelumnya, kami merekomendasikan Chemical Bank untuk tetap menerapkan konsep pusat laba dan pengukuran profitabilitas yang ada untuk pengendalian manajemennya, dikarenakan pendekatan pusat laba membantu Chemical Bank untuk mengukur profitabilitas cabangnya dengan lebih akurat, dan untuk harga transfer, sebaiknya Chemical Bank menerapkan praktik yang telah dilakukan oleh Bank of America, salah satu bank terbesar di Amerika Serikat yang membebankan pusat labanya atas penggunaan uang pada suku bunga saat ini untuk memperoleh dana dengan tanggal jatuh tempo dan risiko yang serupa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.